PKP yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali dalam suasana yang penuh dengan sukacita karena kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kita. Karena itu mari kita sama-sama memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 67, Israel terluput dari perhambaannya. Kita nyanyikan ayat yang pertama, Israel keluputannya diperhambakannya. Israel keluputannya diperhambakannya. Tuhan ulurkan tangannya, laut dikeringkannya. Hai majulah kau Maulana, jangan gundah gulana. Kemenangan diberi Tuhan Allah, majulah jalanlah. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami datang persembahkan kepadamu saat ini Bapa. Kasih dan rahmat-Mu sungguh nyata dan sempurna, dan terlebih memberikan kami waktu yang terindah untuk berada di sekitar hadirat-Mu melalui renungan pada malam hari ini. Roh Kudus, bimbinglah kami dalam merenungkan firman-Mu, sebab hanya firman-Mu inilah yang dapat menjadi pedoman dalam menjalani hidup kami di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari seluruh rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca firman Tuhan yang saya pilih dari 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-26. 1 Korintus pasal 9 ayat 26, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Melalui firman Tuhan saat ini kita merenungkannya di bawah satu tema, yaitu sukses di tengah persaingan. Nah saudara-saudara, hal yang terpenting untuk kita sadari pada saat ini bahwa kita sedang berada di era persaingan. Dan persaingan ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita elakkan, atau sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari pada saat ini. Tetapi kita akan berusaha, atau kita harus membenahi diri kita ini supaya kita mampu menghadapi persaingan yang akan dihadapi. Nah, sesuatu hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak orang Kristen yang gagal menghadapi persaingan. Banyak orang Kristen yang tidak mampu menghadapi persaingan sehingga tidak pernah mengalami kemenangan-kemenangan, sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupannya. Apa yang menjadi salah? Atau apa yang menjadi faktor penyebabnya mereka gagal atau tidak mengalami kemenangan-kemenangan di balik dari setiap persaingan? Nah, sangat jelas firman Tuhan di sini berkata bahwa perlunya kita harus memiliki kecakapan di dalam diri kita ini. Sebab melalui kecakapan seperti itu menolong dan membantu kita untuk bisa tampil sebagai pemenang, atau untuk bisa memenangkan setiap persaingan atau sukses menghadapi persaingan di dalam kehidupan kita ini. Maka itulah yang akan sama-sama kita renungkan pada saat ini, tentang kecakapan apa yang perlu kita miliki di dalam diri kita sehingga kita sukses di tengah persaingan yang harus dihadapi di dalam diri kita ini. Yang pertama adalah memiliki kecakapan dalam membangun koneksi atau membangun jaringan. Jadi saudara-saudara, ayat ini mengajarkan kepada kita saat ini bahwa salah satu bekal kita untuk menghadapi perjuangan di tengah persaingan kita, bahwa kita harus memiliki kecakapan membangun jaringan
atau membangun koneksi kepada setiap orang di dalam diri kita. Nah, ada satu hal yang biasanya menjadi kekeliruan orang pada zaman sekarang ini. Mereka berpikir bahwa yang penting dia memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, yang penting dia memiliki IQ yang tinggi, maka itu sudah cukup baginya untuk menjadi modal tampil sebagai pemenang-pemenang di tengah persaingan. Namun fakta membuktikan bagi kita pada zaman sekarang ini bahwa banyak orang pintar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang baik, yang menjanjikan. Tetapi justru kita melihat zaman sekarang ini bahwa secara kemampuannya pas-pasan, tetapi justru memiliki pekerjaan-pekerjaan yang sangat baik di dalam kehidupan. Karena ingat saudara-saudara, kesuksesan itu bukan hanya menyangkut tentang pendidikan, tetapi di era digital atau di era informasi sekarang ini, justru yang amat penting adalah bagaimana kita membangun jaringan, bagaimana kita membangun koneksi, sehingga melalui jaringan yang kita bangun itu, kita menemukan atau kita mendapatkan peluang-peluang yang kita jadikan sebagai kesempatan untuk tampil sebagai sukses di balik dari peluang seperti itu. Dan memang fakta membuktikan, di mana orang yang selalu menutup diri, tidak mau bergaul, tidak mau membangun jaringan, tidak mau membangun koneksi, biasanya mereka tidak sukses di tengah persaingan. Tetapi di mana ada orang yang selalu membangun jaringan, membangun komunikasi yang baik kepada orang lain, membangun koneksi yang sebanyak-banyaknya di dalam dirinya, maka sering tampil sebagai pemimpin-pemimpin atau pemenang-pemenang di tengah persaingan. Maka itulah sebabnya saudara-saudara, penting saat ini kita membangun jaringan, bangunlah komunikasi sebesar-besarnya, seluas-luasnya kepada orang, bangunlah koneksi kepada semua orang, supaya melalui semuanya itu kita menemukan peluang-peluang yang kita manfaatkan untuk tampil sebagai pribadi yang sukses, sekalipun kita mengalami persaingan atau menghadapi persaingan di dalam kehidupan kita ini. Maka itulah sebabnya ada satu peribahasa berkata, jika engkau mau sukses, bergaulah dengan orang yang sukses, atau dengan kata lain, bangunlah jaringan kepada siapapun, bangunlah koneksi kepada siapapun, supaya engkau melihat peluang untuk dijadikan sebagai kesempatan tampil sebagai pribadi yang sukses di dalam kehidupan. Dan yang terakhir, kecerdasan apakah yang harus kita miliki untuk sukses di tengah persaingan? Yang kedua adalah kecakapan dalam hal spiritual atau kecakapan dalam hal kerohanian di dalam diri kita ini. Nah, anggota PKP yang dikasihi oleh Tuhan, memang pada zaman sekarang ini sangat penting untuk membangun jaringan, membangun koneksi di dalam diri kita. Tetapi ingat, itu bukan yang menentukan kesuksesan dan menentukan jaminan keberhasilan. Tetapi sangat jelas firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memiliki kecakapan. Dan salah satu kecakapan yang terpenting di dalam diri kita ini, atau menjadi kecakapan yang paling utama di dalam diri kita ini, adalah kecakapan secara spiritual kita, secara kerohanian kita. Maka itulah sebabnya firman Tuhan selalu menegaskan kepada kita bahwa takutlah akan Tuhan, itulah menjadi pengetahuanmu, dan itulah menjamin masa depanmu. Bukankah itu yang selalu ditekankan oleh dalam kitab Amsal? Kitab Amsal selalu mengajarkan bahwa takut akan Tuhan, memiliki kecakapan secara rohani di dalam diri kita ini, itulah menjadi dasar, itulah menjadi modal utama kita untuk tampil sebagai pribadi yang sukses di dalam diri kita. Sebab ingat baik-baik, maka yang menjadi tuntutan firman Tuhan bagi kita saat ini bahwa kita harus memiliki kecakapan secara rohani di dalam diri kita. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan kecakapan secara rohani? Yaitu kita harus
memiliki kerinduan-kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, dan tetap memiliki kerinduan-kerinduan untuk mengembangkan potensi-potensi diri kita. Potensi diri kita untuk melayani Tuhan, dan potensi diri kita sehubungan atau yang terkait dengan pengembangan masa depan di dalam kehidupan kita ini. Sebab ingat saudara-saudara, kecakapan secara rohani kita lah, itulah yang menjamin masa depan kita. Itulah yang menentukan nasib kita, bahwa apakah kita memiliki nasib yang baik, apakah kita memiliki masa depan yang baik, apakah kita sukses di tengah persaingan yang kita hadapi. Ingat, semuanya itu tergantung kepada kecerdasan secara spiritual, secara rohani kita, yaitu kita harus hidup takut kepada Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dituntut oleh firman Tuhan bagi kita saat ini, marilah kita bangun, marilah kita lakukan di dalam diri kita ini. Memang saudara-saudara, kita memang memiliki Allah yang berotoritas di atas bumi ini, yang dapat mengendalikan segala sesuatunya di dalam dunia ini. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita sebagai anak Tuhan berpangku tangan saja, tidak berusaha di dalam diri kita, karena Allah yang kita miliki, Allah yang berkuasa, yang dapat mengaturkan apa yang baik di dalam diri kita. Tetapi ingat, firman Tuhan berkata kepada diri kita bahwa kita harus memiliki kecakapan di dalam diri kita. Firman Tuhan berkata, aku bukan pelari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Di sini saudara-saudara, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita butuh kecerdasan untuk mampu bersaing di tengah persaingan. Dan itulah sebabnya ada dua kecakapan yang perlu kita miliki untuk mampu sukses di tengah persaingan saat ini. Yang pertama, bahwa milikilah kecerdasan dalam membangun hubungan, dalam membangun koneksi, dalam membangun jaringan. Dan yang terpenting, memiliki kecerdasan secara spiritual, secara kerohanian di dalam diri kita. Sebab kecerdasan spiritual itulah yang menjadi jaminan atau yang menjamin masa depan kita, yang menjamin kesuksesan sekalipun kita berada di tengah persaingan saat ini. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian, kiranya dapat menjadi berkat untuk kita pedomani dalam menjalani kehidupan kita ke depan. Amin. Baik, mari saudara-saudara, kita menutup renungan kita pada saat ini dalam doa. Mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Bapa di dalam surga, kami datang bersyukur atas segala kemurahan-Mu. Hamba-Mu baru saja memberitakan firman-Mu, sekalipun ini sangat terbatas, namun ya Roh Kudus, Engkau yang membimbing seluruh anggota-anggota PKP untuk semakin lebih lagi memahami firman-Mu, sehingga firman-Mu ini benar-benar dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Dan yang terpenting pula ya Bapa, bahwa kami sedang menghadapi persaingan-persaingan. Dan itulah sebabnya kami bersyukur bahwa firman-Mu mengajari kami tentang memiliki kecakapan yang perlu kami miliki di dalam diri kami ini untuk mampu memenangkan persaingan yang kami hadapi. Bapa di dalam surga, tolong bimbinglah seluruh anggota-anggota PKP dalam menjalani kehidupan mereka ke depan ini. Sekalipun persaingan harus dihadapi dan tidak bisa terelakkan dalam menjalani kehidupan, namun kiranya mereka tidak perlu takut, mereka tidak perlu bimbang terkait dengan nasib mereka ke depan, masa depan di dalam kehidupan. Tetapi kebenaran firman-Mu telah mengajarkan kepada kami tentang kecakapan yang perlu kami miliki, supaya kami dapat memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu saat ini. Dan itulah sebabnya kami mohon Roh Kudus
yang terus membimbing, yang terus mengajari kami, dan yang terus memberikan kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu ini, sehingga kami tampil sebagai pribadi yang sukses di tengah persaingan. Bapa di dalam surga, kami terus mendoakan untuk setiap PKB, Tuhan tolong pimpin dan sertai dalam menjalani kehidupan. Mereka diperhadapkan kepada berbagai tanggung jawab di dalam kehidupan. Tanggung jawab untuk membina rumah tangga, tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga, tanggung jawab di tengah pekerjaan, dan tanggung jawab berbagai tuntutan-tuntutan hidup. Itulah sebabnya kuatkan iman percaya mereka, perteguhkanlah kepercayaan mereka, sehingga dalam menghadapi semuanya itu, mereka selalu ingat bahwa ada saran firman Tuhan yang telah didengarkan saat ini, bahwa mereka perlu memiliki kecakapan, dan melalui kecakapan seperti itu mereka mampu menghadapi setiap tanggung jawab apapun di dalam kehidupannya. Bapa di dalam surga, kami mendoakan untuk istri yang ada di rumah dalam berbagai kesibukan mereka. Tuhan tolong. Kami mendoakan juga yang bekerja di tempat pekerjaannya masing-masing. Tuhan selalu sertai. Kami mendoakan untuk setiap perjuangan anak-anak kami dalam berbagai kehidupan, baik itu yang sudah bekerja, yang sedang menuntut ilmu pendidikan, yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Tuhan, Engkau yang menolong. Tuhan, Engkau yang menyertai, supaya mereka semua tetap dalam lindungan-Mu untuk selalu menikmati pertolongan Tuhan di dalam diri mereka. Bapa di dalam surga, kami terus datang berdoa kepadamu dalam menjalani hidup mereka ke depan. Biarlah mereka senantiasa mampu mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Maka dengan demikian hidup mereka adalah pribadi yang layak untuk menikmati segala janji-janji dan pertolongan Tuhan di dalam diri mereka. Terima kasih ya Bapa, tuntunlah mereka, pelarakanlah mereka, kuatkan iman percaya dalam menghadapi berbagai macam tanggung jawab, dan selalu yakin dan percaya bahwa ketika mereka hidup berkenan kepadamu, maka mereka menemukan dan mereka mampu menghadapi setiap pergumulan dan perjuangan apapun yang dihadapi di dalam kehidupan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.